Saudara, bahan baku plastik PET yang mengandung zat etilena glikol dan dietilena glikol sempat meresahkan masyarakat. Dengan adanya beberapa peraturan dan juga regulasi, sejauh mana perlindungan dan pengawasan pemerintah pada kemasan air minum. Masyarakat perkotaan memenuhi kebutuhan air dengan air minum dalam kemasan atau AMDK. Baru-baru ini masyarakat digemparkan dengan temuan zat etilena glikol dan dietilena glikol sebagai bahan baku polietilen terephthalate atau plastik PET yang digunakan sebagai wadah AMDK. Mengacu pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan, pada pasal 3 disebutkan, setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan harus menggunakan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Dan zat kontak pangan yang diizinkan digunakan dengan ketentuan persyaratan batas migrasi dan tanpa persyaratan migrasi. Ahli toksikologi kimia Budiawan menjelaskan etilena glikol dan dietilena glikol atau EG dan DEG merupakan zat beracun. Dan ia melihat ada tata kelola yang tidak baik serta regulasi yang tidak jelas dalam keamanan kemasan pangan. Yang namanya etilen glikol atau propilen glikol dan sebagainya itu sebenarnya bahan kimia kan. Tadi sudah katakan itulah bahan kimia. Jadi bahan kimia pada dasarnya, pada prinsipnya dia memang memiliki sifat bahaya, ya. Dan kemudian sifat bahaya ini adalah bagian dari sifat intrinsiknya dia, tapi juga bahan kimia juga bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Nah, kan? Sementara itu peneliti dari IPB menjelaskan PET merupakan salah satu material yang sudah tepat bagi air minum kemasan asal tak melampaui suhu tertentu. Oke, biasanya begitu. Dan prosesnya adalah proses yang di bawah suhu 70. Itu karakteristik dari PET. Nah, berhubungan dengan keamanannya, plastik ini merupakan polimer yang dibuat dari salah satu senyawanya adalah etilen glikol yang saat ini menjadi hot issue di obat. Ini tidak ada residunya di PET, sehingga dapat dikatakan bahwa etilen glikol sebagai bahan baku untuk membuat plastik ini semuanya dalam arti terpolimerisasi dalam senyawa PET. Ahli polimer ITB, Ahmad Zainal Abidin menjelaskan migrasi EG dan DEG pada plastik PET bisa dihindari dengan beberapa hal. Itu agar menjadi food grade, itu kan bisa dilakukan proses namanya flashing ya. Jadi dikontakkan dengan steam misalnya ya. Lalu barang-barang yang tadi tertrap itu bisa keluar gitu. Sehingga jumlah yang tertinggal jadi lebih sedikit. Ya. Itu juga bisa dilakukan oleh orang dengan mencelupkannya ke air panas misalnya kan gitu ya. Lalu barang-barang yang tadinya tertrap di dalam plastik, dia akan larut ke dalam air dan hilang dari plastiknya. Berdasarkan peraturan Kementerian Perindustrian nomor 24 tahun 2010 tentang pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang kemasan plastik, PET memiliki kode nomor 1 yang berarti hanya bisa digunakan sekali. PEHD memiliki kode nomor 2 hanya dapat digunakan sekali. PVC dengan kode V merupakan plastik yang sulit didaur ulang dan berbahaya. LDPE dengan kode 4 berarti sulit dihancurkan, tetapi baik untuk tempat makan. PP dengan kode 5 berarti pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpan makanan dan minuman. PS dengan kode 6 pemakaiannya harus dihindari. Polikarbonat dengan kode 7 penggunaannya perlu diwaspadai karena mengandung bisphenol A atau BPA yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem endokrin. Hal ini juga menjadi sorotan Yayasan Layanan Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. BPOM memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen. Bagaimana pertanggungjawabannya, mulai dari pencegahan, mulai dari pengawasan, mulai dari kemudian bagaimana izin edar dan proses registrasi gitu ya. Itu kan semua ada di BPOM. Itu di Undang-Undang Konsumen juga Undang-Undang 8 tahun 99 juga jelas pertanggungjawaban BPOM. Jadi
Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian mencatat ada 657 perusahaan yang bergerak di AMDK, di mana produksi tahun 2021 mencapai 30,8 miliar liter dengan omset hingga 250 triliun rupiah. Kemenperin bersama dengan BPOM mengatur regulasi dan juga standar air minum kemasan. Saat kita menentukan standar, itu juga berbagai regulasi yang dibuat oleh Badan POM, itu juga kita jadikan sebagai acuan atau referensi. Misalnya kalau ada batasan terkait dengan cemaran logam berat, kemudian juga ada peraturan Badan POM mengenai batasan cemaran mikrobiologi. Kemudian juga peraturan Badan POM terkait dengan label kemasan pangan, terkait dengan kategori pangan dan lain-lain, kita melakukan acuan. Kami mencoba mengonfirmasi hal ini kepada BPOM, namun BPOM enggan untuk menanggapi permohonan wawancara Kompas TV. Masyarakat tak perlu khawatir dengan kandungan EG dan DEG yang menjadi bahan baku air minum dalam kemasan. Asalkan lebih cermat dan bijak menggunakan botol-botol minuman tersebut dan meletakkan pada suhu ruangan agar tidak terjadi proses migrasi dan air minum yang dikonsumsi bebas dari cemaran. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.